Halo Pak. Waalaikumsalam. Siapa tidak dereng? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Bapak yang kami hormati, jemaah muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian PCPM Ganti Warna pada kesempatan malam hari ini, kita injakkan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, pada kesempatan malam hari ini kula nuwun dhateng pimpinan ranting Muhammadiyah Bapak Tri Mardianto serta Bapak Amir dan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk bisa menerima, menyupport sehingga terlaksananya kajian rutin pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Ngantiwarno yang sudah berjalan setiap bulan sebanyak 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat pada hari Rabu dan Kamis sesuai jadwal yang sudah dibentuk oleh pengurus. Kemudian sebenarnya pada kesempatan kebiasaan yang sudah terjadi itu memang baru istilahnya pengawalan model kajian yang keliling peranting, kemudian baru pengawalan juga untuk bisa mengikuti era teknologi sehingga dakwah yang dilakukan itu tidak terkesan kolot sehingga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Kemudian dikarenakan nun sewu karena biasanya kajiannya live streaming, terus link streamingnya dibagikan di grup, tapi karena sinyalnya tidak stabil sehingga nanti akan hanya direkam saja, sehingga nanti ketika sudah selesai nanti bisa Waalaikumsalam, monggo Pak, sehingga bisa nanti di-upload ulang ketika sudah sampai di lokasi rumah. Kemudian untuk selanjutnya mengingatkan kembali monggo untuk jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang mulia ini untuk bisa menyupport salah satunya channel YouTube-nya PCPM sehingga nanti bisa tambah QR-nya kelihatan dan lebih untuk kedepannya. Kemudian untuk jadwal pada kesempatan malam hari ini nanti adalah Bapak Haji Sriyanto dari Pondok Mutakin ya. Nanti tapi tadi barusan saya telepon beliaunya baru sampai pos SMA kalau nggak salah, baru TW di jalan Pak Sriyantonya. Kemudian
Sebenarnya untuk rata-rata yang hadir, yang namanya nggih, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya untuk kalau pribadi, kalau saya bisa mengemukakan pendapat bahwasanya memang kalau untuk menghadiri majelis taklim adalah sesuatu hal yang sangat penting, tapi di sisi lain adalah sesuatu hal yang harus memerlukan pengorbanan dan perjuangan, sehingga sehingga apa itu namanya, yang hadir itu ya alhamdulillah dari PCPM dan PUKAM itu akan stabil. Itu uh, untuk Prakata dan Kulon Wun dari PCPM, mewakili PCPM dan bidang PUKAM. Untuk selanjutnya kita ajakkan acara selanjutnya yaitu sepatah dua patah kata sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah RM Bentan, sekaligus juga mewakili dari Takmir Masjid Al Falak. Kepada beliau Bapak Trimar Dianto, Bapak, kami persilakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketua PCPM Gantiwarno, Mas Budi dan teman-teman, Pak Rianto, Bapak Prabu saya juga, Pak Dayan, sesepuh yang selalu muda terus alamin, takmir masjid, malam-malam teman-teman jamaah masjid malam dan sekitarnya yang muda-muda. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dalam suasana yang berbahagia, sehingga dengan kebahagiaan itu kita menjemput kebahagiaan yang jauh lebih bahagia lagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga senantiasa selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan semoga juga kita semuanya yang senantiasa tanpa lelah tanpa henti selalu siar dan siar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak saya matur karena memang ya itulah dinamika yang dakwah seperti itu. Jadi dulu juga saya juga pernah matur sama panjenengan di Ganti Warno itu wilayahnya agak luas, cuma panjang dan medannya tidak menyenangkan di Ganti Warno itu. Jadi dulu bareng sama Pak Dayat itu ya dari Ngentan, makanya kalau bisa hadir di Ngentan banyak itu wis anugerah. Nah, luar biasa pokoknya. Iso teko ning Gedan itu wis luar biasa. Nah, iso teko di daerah lain itu udah biasa. Tapi nak wani teko dan iso teko tekan Gedan itu luar biasa. Itu Pak Suryanto. Karena memang kita ganti Gedan itu ganti warna nih kayaknya adoh saka Gedan. Jadi bisa sampai di Gentan itu ini saya juga matur memang Gentan itu jarang bahkan tidak pernah tersentuh, ya jarang atau bahkan tidak pernah tersentuh. Nah begitu ya, jadi ya akhirnya kita ya sok kiblatnya malah neng Sampang, jadi Gedang Sari. Tapi tidak melihat teritorial sih, tidak melihat teritorial Gedang Sari ataupun Ganti Warna, kita niatnya dakwah bersama-sama dan yang hadir di depan panjenengan adalah teman-teman yang ada bergerak
dakwah di lapisan bawah. Jadi memang kita itu nelateni yang kecil-kecil, Pak. Nelateni yang kecil-kecil ya dari anak kecil, kemudian dari yang kecil-kecil, ibu-ibu yang masih kecil, bapak-bapak yang masih kecil ya sak tekane ning pasti. Soalnya hari ini pun juga bersama dengan kegiatannya teman-teman itu ada kegiatan rumah ngaji juga. Alhamdulillah jamaahnya juga lumayan, tapi banyak yang ibu sama anak-anak muda karena bersamaan jadwal ya terpaksa kita liburkan dan yang laki-laki pindah di sini. Jadi ada beberapa hal jika kurang berkenan mohon maaf. Eh, ya marilah inilah tantangan kita semakin ke depan itu tidak semakin ringan tetapi semakin berat, maka butuh strategi. Dan saya percaya bahwa teman-teman Muhammadiyah itu orangnya cerdas. Cuma mari kita kelola kecerdasan itu agar nanti bisa menghasilkan optimalisasi di kegiatan dakwah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Trimardianto yang telah mewakili, yang telah mensupport dalam segala hal dan juga memotivasi untuk kita bersama supaya kita lebih istiqomah dalam kita menjalankan apa yang Allah berikan. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu inti kajian pada malam hari ini. Ada Bapak Haji Rianto SPP, waktu dan teman-teman. Apa enggak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kami hormati pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyuwangi, yang kami hormati Takmir Masjid Al Falah Bendan ya, yang kami hormati, semoga selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian sesepuh, para tetua, senior kami,
dan siapa? Dan Dayat. Mohon maaf mungkin kedatangan saya terlambat karena ya ini bukan alasan, memang real saya dari jam 7 pagi berangkat saya belum pulang ke rumah. Ini jujur. Oke. Jam 7 itu saya berangkat untuk menunaikan tugas sebagai ASN sampai jam kerja, kemudian pulang ada rapat pondok tahfidz karena kebetulan juga diamanahkan saya di Pertelu. Itu pun juga ada undangan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul untuk rapat karena saya sebagai ketua LPDM. Tapi saya delegasikan ke anggota, kemudian saya ke Jogja karena ada urusan yang sangat penting. Ustadz Kulit itu WA saya, nanti saya tunggu jam 8 di rumahnya Pak Paijo. Kemudian saya punya inisiatif, anak saya suruh bawakan baju ini karena kalau saya pakai baju yang dari tadi pagi kok rasanya nanti kasihan yang saya lewati. Terus kemudian saya nurut mandi tidak pulang gitu. Terus langsung sih. Tapi terpaksa terlambat jadi mohon maaf. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti kita bincang-bincang, harapan saya itu ada manfaat. Tapi andai kata nanti apa yang saya sampaikan kok kurang cocok dan ini nggak ada manfaatnya, ya anggap saja untuk kali ini kita mendengarkan radio gitu aja. Dan ini nanti akan kita sampaikan karena tugas saya itu untuk menyampaikan ke Muhammadiyahan. Maka yang saya singgung adalah Muhammadiyah. Andai kata ada yang kurang cocok nanti mohon dimaafkan. Ya. Kita menyampaikan inilah Muhammadiyah. Kalau tidak cocok ya mohon dimaafkan. Baik. Kita awali dengan bagaimana mengelola Muhammadiyah. Kita lihat bahwa ada teori yang populer itu ada istilah apa namanya analis SWOT ya. Apa itu SWOT? Saya kira kita sudah tahu semua. Dan ini mohon maaf juga alat baca saya ketinggalan. Jadi kalau nanti bacanya kurang pas, tapi intinya saya sampaikan. Jadi sebuah organisasi modern itu sebenarnya juga boleh melihat apa ya? SWOT ini apa? S-nya apa ya? Strength. Strength itu ini mohon maaf Ustadz Kulit kalau nanti salah mau direvisi. Saya matur di hadapan pakar itu saya agak kekok gitu. Strength itu adalah sama dengan kekuatan. Sama dengan kekuatan. Kemudian W-nya weakness. Weakness itu kelemahan ya. Kelemahan. Kemudian O opportunis. Terus kemudian T-nya adalah great. Mudah-mudahan gitu. Kenapa ini kita sampaikan? Sebenarnya dalam lembaga apapun sebenarnya ini hal yang biasa walaupun kita tidak tahu istilahnya. Mesti orang itu akan mendirikan warung gitu mesti sudah mempertimbangkan kira-kira peluangnya ada enggak itu. Atau mungkin nanti gangguannya apa kalau saya membangun warung di sini. Ada harapan enggak? Kemudian ada solusi tidak dan lain sebagainya. Pasti ada.
Kita sudah melaksanakan itu, cuma kadang tidak kita apa namanya, tidak kita sadari. Baik, yang pertama adalah kita sampaikan menurut Philip Kotler, ya, malah jelas ini. Pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau sebuah organisasi. Kalau ini skopnya adalah PCPM, Pemuda Muhammadiyah, ya kira-kira apa? Maka ini Mas Gulit dan kawan-kawan ini sudah menganalisa belum? Kira-kira ganti warna itu ada kekuatan apa gitu. Itu mesti harus diidentifikasi. Apa yang menjadi kekuatan? Mungkin pemudanya banyak. Terus kemudian pendidikannya cukup tinggi. Ekonominya kuat. Solidaritas tinggi. Menyambut gawe. Nah, itu data saja. Sudah belum ya? Insya Allah sudah ya? Atau sebagian gitu. Kalau belum ini perlu digali. Sebab data ini penting. Ibarat orang perang itu kalau dulu ya, perang itu kan mesti tahu kekuatan kita itu seberapa, kemudian kekuatan musuh itu berapa gitu. Itu kalau perang. Tapi kalau ini dalam sebuah organisasi yang akan memajukan kemaslahatan dan kesejahteraan, ya kita itu punya kekuatan apa? Nah, unsur-unsurnya kita lihat kekuatan atau strength. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki organisasi. Seperti dari segi teknologinya. Bagaimana? Kualitas dakwahnya gimana? Lokasinya strategis atau tidak? Unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan cabang pemuda misalnya. Kemudian biasanya dalam analisis SWOT itu organisasi cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi. Jadi tadi di data unsur yang menguatkan itu apa saja. Kalau sudah, jangan lupa juga. Kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya punya kelemahan apa gitu. Mungkin kelemahannya kalau hujan dikit nggak datang ke rapat. Mungkin kelemahannya kalau bersamaan acara mungkin nggak datang. Mungkin kelemahan apa? Pokoknya kelemahan dicatat menurut organisasi itu dilihat, dicatat. Nah, selain melihat unsur kekuatan, cabang sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki. Untuk mengetahui kelemahan cabang bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing. Seperti apa yang dimiliki cabang lain atau organisasi lain, namun tidak dimiliki oleh cabang kita. Ini penting. Jadi yang langkah kedua adalah bagaimana kita untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di organisasi kita. Kelemahan ini bukan kemudian disebarluaskan, tetapi dipakai untuk kita sendiri. Jangan sampai kelemahan ini kemudian ditangkap oleh orang lain, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Karena bagaimanapun namanya hidup itu ada kompetisi. Misalnya pencak silat ini jurusnya apa? Wah, ini kelemahannya di sini. Si A ini bagus di kaki, tetapi tangannya ini lemah misalnya. Itu kan dibaca oleh lawan. Di lawan siapa ya? Yang bersamaan dengan kompetisi itu. Kemudian yang ketiga adalah peluang.
opportunity. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal menjabat. Kalau ini PCPM sudah berapa bulan ini atau berapa tahun ini? Nah, mulai setelah menjabat kemudian dianalisa. Kira-kira ada peluang apa ini? Ini karena dakwah dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan efek maksimal. Ustadz, teman kita yang luar biasa ini membuat apa itu namanya? TPA ya, TPA Intifadah kalau nggak salah. Ini luar biasa. Kegigihan beliau udah punya gedung, santrinya banyak. Bahkan saya itu iri kalau melihat. Ini kok luar biasa ini. Orang yang kecil tetapi kok pekerjaannya besar. Maka kita sebagai kawan itu kemudian irinya bukan iri kemudian yang menjatuhkan, tapi bagaimana juga kita ingin merasakan kesuksesan itu, kemudian kalau perlu kita menjiplak. Kemudian setelah dijiplak, kita kembangkan kalau bisa kita kembangkan. Nah, maka saya mengembangkan. Di daerah Gedang Sari itu ada pesantren tuh gara-gara ada ini TPA Intifadah. Jadi kalau perguruan itu berarti beliau itu kakak seperguruan. Hanya harus hormat. Ini luar biasa. Nah, perkara berkembangnya itu kemudian tidak sama, memang daerahnya berbeda. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kemudian unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan celah dakwah yang bisa kita masuki dan dapat dukungan masyarakat luas. Dakwah itu kalau nggak dapat dukungan masyarakat luas, hambatannya besar. Kalau para aktivis-aktivis ini itu tidak didukung oleh istrinya, ini juga berat. Jadi tidak hanya masyarakat di sini luas. Kalau sudah punya istri ini menentukan. Nah, istri itu tidak mendukung, wah, sudah capek duluan. Jangankan energi kita itu bisa kita gunakan untuk berdakwah di luar, mengajak orang lain. Tarung sendiri dengan istri itu sudah memerlukan energi yang luar biasa. Saya pernah mengalami itu selama 5 tahun. Jadi untuk mentarbiyai istri itu 5 tahun ya perlu waktu itu. Karena dulu ketika saya mulai belajar untuk ikut organisasi Muhammadiyah ini, kebetulan saya itu jomblo. Punya istri, punya anak, tetapi tidak bersama saya. Karena istri saya dan anak saya di daerah Tegal sana. Menjadi ASN gitu. 9,5 tahun saya pisah. Maka 9,5 tahun itu saya gunakan untuk ikut dakwah lah istilahnya. Karena saya tidak ada anak dan istri, maka saya bebas. Mau berangkat pagi, pulang sore tidak ada masalah. Nah, ketika istri pulang, ini menjadi masalah. Ngopo pete aku balik. Terus saben dina ditinggal gitu bahasanya. Waduh, ini repot juga bagaimana menjelaskannya. Nah, suatu saat Allah memberikan jalan. Istri saya itu dilalah takjak untuk pertemuan ranting Muhammadiyah. Ketika pertemuan ranting Muhammadiyah itu ada suatu masalah yang itu menimbulkan perdebatan. Dan perdebatan itu bukan kok sengit ya, tapi bagaimana mempertahankan pendapat supaya apa yang direncanakan itu bagus.
itu sudah menguras energi ketika rapat itu. Kemudian sepulang dari rapat itu, bojo saya itu, wah, berarti selama ini saya itu menjadi beban. Duh, kok bisa menjadi beban? Iya. Sepulang rapat, ternyata rapat itu berat. Padahal rapat itu sudah menyita energi, ketika pulang tak paido. Berarti saya bukan menjadi istri yang mendorong. Terus maksudnya gimana? Insya Allah lain kali saya tidak mengulangi seperti itu. Wah, rasanya maceles itu. Karena memang saya ketika mau keluar itu bingung itu. Mau pamit itu mendadak perdebatan panjang. Tapi Allah memberikan jalan. Nah, akhirnya mendukung. Sampai ketika saya misalnya pergi rapat atau mungkin disuruh ngisi pengajian ibu-ibu sekedar ya kampung lah. Saya sakit itu pun diingatkan. Sudah ada janjian. Jangan lupa. Wah, saya agak masuk angin. Masuk angin itu kalau dipakai untuk berangkat nanti sembuh. Karena memang istri saya tahu. Nek wis ngomong ini lara ki ora ketok. Meriang itu tidak kelihatan. Saat ini pun mungkin kelihatan saya nggak meriang ya. Padahal ini luar biasa tadi itu. Tapi ketika sudah mau ngomong, kok kemeringet kemudian tidak terasa. Sampai segitunya. Diingatkan ketika sudah janjian. Bahkan saya dulu kan, ada aritmia. Aritmia itu gangguan jantung. Jadi detaknya itu enggak jelas. Jadi detaknya kalau normal kan begini. Jeduk, jeduk. Gitu. Jantung saya begini. Jeduk, duk, 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 gitu. Kalau itu sudah enggak nyaman. Nah, suatu ketika saya diundang oleh ibu-ibu yang di Ledok itu. Wah, saya kambuh itu. Sampai mungkin pucat, saya berkeringat. Nah, Mbak Novi atau siapa itu? Ketika itu, wah gimana ini Pak? Insya Allah nggak apa-apa. Sampai selesai. Kemudian carikan air hangat dan lain sebagainya. Kemudian saya juga diberi nasihat oleh Ustadz Sukarti yang ketua PCMD ya. Gimana kalau sakit? Saya bilang begini, emangnya kalau sudah saatnya di rumah nggak mati, saya bilang. Karena saking saya itu semangatnya. Karena pada waktu saya sakit selama 2 tahun itu, saya berpikir begini. Ini saya tularkan penjenengan. Supaya apa juga mudah-mudahan nanti menjadi penyemangat. Jadi nek wis menjadi pengurus pemuda Muhammadiyah ki ojo mbiyen-mbiyen. Harus totalitas. Nek ora totalitas ya hasilnya ya segur apa enenge. Iki serius. Nggih? Serius. Jadi nek wis dadi pengurus ki yo dadi pengurus tenan. Diundang ki ya ayo mangkat-mangkat tenan. Kalau perlu memang kalau ada agenda yang lain bisa diubah agenda itu. Karena kita sudah sepakat ini kan mesti menentukan tanggal itu sudah sepakat kan? Kalau sudah menentukan tanggal itu ya kita upayakan tanggal itu tidak ada agenda yang lain. Itu mestinya seperti itu. Atau mungkin dipindah harinya atau jamnya dan lain sebagainya. Jadi kita itu punya komitmen tinggi. Kalau sudah punya komitmen, nggak ada yang sulit. Tapi teman-teman tempat saya itu kalau undangan gitu, misalnya undang kokam gitu ya. Waduh, mohon maaf ini mendung gitu. Lah kokam kok wedi karo mendung. Iki kokam merek apa gitu. Lah padahal kokam kan pengawal ya. Lah kok karo mendung wedi. Mohon maaf ini mati listrik. Lah apa hubungannya? Tapi di sini ada nggak alasan seperti ini?
Nggak ada ya? Luar biasa kalau sini. Kalau misalnya ada, tolong dong diupdate anu nih. Alasannya itu diupdate. Jangan konvensional. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya itu sudah ngelakoni. Wong ki mung kari karepe. Ada waktu atau tidak itu sebenarnya hanya karep. Wong waktu itu 24 jam. Wong beler ya 24 jam, wong sregep ya 24 jam. Tinggal bagaimana kita itu memanage. Hanya urip iku santai-santai yo. Pokoke rada ngrekoso cicip wegah. Tetapi kalau kita itu niatnya tinggi, yakin tidak kesel. Karena kita apa itu? Kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, ibadah nusukku. Ibadah nusuk itu ibadah nusuk itu ibadah penyembelihan. Korban lah, korban akikah. Ibadah nusukku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku lillah, hanya untuk Allah. Jadi tidak ada sedetik pun kita itu terlepas dari apa mencari ridha Allah. Sudah selesai. Arab turu, Arab nyambut gawe, itu sebenarnya kita menghabiskan waktu. Tinggo turu terus ya waktunya habis. Artinya nyambut gawe terus ya waktunya habis. Lah pada udah habis, mari kita isi dengan keseriusan. Ini mohon maaf nek agak keras dikit ya. Saya itu karena beda audien ini. Nek, di tempat saya aku muring-muring terus aneh. Tapi karena ini beda apa namanya? Beda komunitas jadi ya mohon maaf nanti kalau tidak pas. Intinya saya sudah minta izin dulu. Jadi apa yang pertama? Kita itu punya komitmen yang tinggi. Kalau ingin sukses, ingin tidak digegui orang lain, kita harus punya komitmen tinggi. Kenapa saya pakai ini? Setiap pertemuan kokam itu saya mesti menyempatkan diri. Kalau ada agenda yang lain yang bisa saya undur, saya ajukan. Saya undur, saya ajukan. Karena apa? Ingin memotivasi kepada adik-adik saya. Tak tutke pokoknya. Kami sebagai orang tua lah, kamu butuhnya apa? Jadi aku suatu peke kok nganggo ngene iki. Napase wis menggah-menggah ngono. Kok ya isih. Tapi enggak apa-apa. Saya tidak malu. Saya tidak malu. Komitmen. Oke? Satu ini kita sepakat komitmen. Besok nek aku diundang nek. Ki sing teko guru wis titik utawa malah ora eneng le teko iki berarti mbuh. Mas, kita ini kan hanya samben, namanya juga organisasi kan hanya samben. Lah sing ngarani sampean ki ora samben sapa? Kita itu semuanya samben. Bahkan saya itu bilang kalau kepada teman-teman saya, kalau sini saya tidak berani. Sampean ki sibuk apa? Sampai saya tanya gitu. Tak tanya, jadi nanti apa? Aku guru. Lah nek guru ki mulang jam pira tekan jam pira? Ya paling jam 12 mulai, jam 1 mulai. Lah terus nek jam 1 mulai. Terus turahan iki mbok nggo apa? Karena nek kepentingan keluarga, kan keluarga juga dipikir. Nek kowe mikir keluarga ki apa nih lek tak pikir? Wong kowe ki yo gur turu nang omah, mosok ngono mikir keluarga. Ya ngomong anak, kan bisa saja anak dimong, dijak kegiatan. Malah bagus itu.
ngomong bojo. Nah, itu beda. Jadi sekali lagi komitmen dan waktu ini kita yang ngatur, bukan waktu yang ngatur. Kalau sudah seperti itu, insya Allah itu awalan yang baik. Karena apa? Kalau kita ini nggak serius, nanti akan tenggelam. Jangan besok di daerah utara Klaten itu, dulu ada suatu kampung yang luar biasa kegiatan Muhammadiyah. Tapi sekarang generasinya nggak ada. Surut total. Karena apa? Tidak ada generasi penerusnya. Ini jangan sampai terjadi. Meskipun sekarang masih ada namanya ya kampung Muhammadiyah lah. Gitu. Tapi aktivitasnya tidak seperti itu. Nah, monggo ini mudah-mudahan nanti kita bisa lebih berkembang. Ini peluang ya. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah dakwah dapat bertahan atau tidak di masa depan. Kan ancaman pasti ada, Pak. Ancaman itu tidak mesti dari luar loh ya. Bahkan dari dalam. Awak dhewe iki merintis apa ngono wae. Nek cilik lagi merintis ngono sapa sih sing gelem nyedak? Enggak ada yang mau. Karena rintisan ini berat. Maka disuruh datang, suruh nyedak, gak melu kangelan ya wegah. Akeh-akeh wegah nek memang wis wong tenanan. Tapi begitu nanti sudah naik, sudah mapan, sudah besar. Wah. Kemudian jadi rebutan. Ini juga ancaman loh rebutan ini. Sekarang misalnya amal usaha Muhammadiyah, pendidikan gitu. Oh, saya ini gawe TK atau gawe SD. Itu awalnya ya susah. Gak ada yang mudah. Tapi setelah besar, rebutan jadi kepala sekolah, rebutan pengaruh. Bahkan pengurus itu sendiri nggak mau. Aku pilih jadi pengurus iki ya. Jadi pengurus kok milih iki. Aku gelem nek didadekake majelis degas misalnya. Ya yo repot itu. Tujuannya ki apa? Nah, kalau memang ikhlas ya silakan dipandang. Saya itu kira-kira menurut Anda cocoknya di mana? Saya manut sami nawata. Dan saya akan memegangi amanah ini semampu saya. Gitu. Nek wong ki wis ngono kuwi kabeh, insyaallah jalan. Sekarang ini pemuda Muhammadiyah ini kan ada apa itu? Bagian dakwah ada nggak? Bagian dakwah. Nah, ini Mas Ketua wajib tanya ini setiap pertemuan. Ini yang membidangi dakwah siapa? Ayo, apa programmu? Sudah kamu laksanakan atau belum? Itu. Kemudian bidang apa lagi? Panggil. Jadi ini ada controlling, kemudian motivasi. Jadi ada fungsinya itu minimal ada dua. Satu mengontrol, yang kedua memotivasi. Sing mau ora jenggelek kemudian karena wah ini kok mesti aku ditekoni. Malu kalau saya nggak ada perkembangannya dari kemarin. Maka daripada malu saya nggak berangkat. Repot. Nah, kalau nggak berangkat gimana? Ketua datang ke rumah, silaturahim sambil ngeteh bersama. Wah, cocok. Kita ini juga silaturahim itu rendah loh. Rodo rendah. Jadi dolan ngono iki saja kaya tabu gitu. Padahal penting itu. Maka kalau orang silaturahim itu dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya. Umurnya loh, bukan usia loh, Pak. Karena umur dan usia beda. Kalau usia boleh tua, Pak. Mungkin ajal itu mbuh orang ngerti. Tapi umur ini bisa diperpanjang dengan silaturahim. Kebaikan-kebaikannya walaupun mati masih dikenang. Itu namanya umur.
Rezekinya ya tambah rezeki. Sementara silaturahim nek kerep silaturahim kemudian butuh apa ya. Nah, ada mesti diberi. Ini orang tahu moro ujuk-ujuk moro kok nyilih hutang. Ini kira-kira ya sarung dan lain sebagainya. Oke. Nah, nggih, iki dan kulit sebagai ketua wajib menanyakan. Bagian apa ini yang kalau kokam ini apa ya? Bukan ortomo ya? Ya, yang kokam. Tanya, ini komandannya mana? Komandannya ada. Oh, komandannya ada. Gimana dan programnya apa ini? Kaderisasinya gimana dan sulit atau mudah gitu? Waduh sulit. Nah, kemudian didiskusikan. Nanti pasti ada cara, ada jalan. Sudah pepatah itu manjada wajada. Itu sudah harus kita pegangi. Yang bagian dakwah sini. Oh, beliaunya ya. Wah, ini luar biasa. Datang ke rumah saya coba. Gunung itu diparani. Itu karena saking mempengnya. Semangatnya luar biasa. Udah nikah belum? Waduh. Saya punya anak perempuan ya. Belum. Oh enggak ya? Amin. Itu nggih. Sementara ini untuk yang pemantik saja. Ini baru dipantik lah. Ini saya diberi waktu berapa jam? Berapa menit? Waduh, ya nggak jadi ngomong ini. Ini sudah pukul? Apa ya ini? Nah, ini saya sampaikan secara singkat saja. Singkat tapi lama, ya. Oke. Hambatan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang di tengah itu. Apa saja? Satu, pesaing dakwah. Ada nggak pesaing dakwah? Ada. Banyak. Pesaing itu bukan berarti bermusuhan ya. Artinya kita kompetitor. Nah, awake dhewe melemah mesti yang lain naik. Nah, awake dhewe naik, insya Allah yang lain turun. Itu udah hukumnya seperti itu. Nah, naik tambah naik enggak. Karena populasinya ibaratnya 10, ya masa ini sudah diajak 6 kok sana kene untuk 6 kok kono untuk 6 kan enggak mungkin. Nah, awake dhewe untuk 6 kono ya 4. Ini awake dhewe lemah, awake dhewe loro kono untuk 8 gitu. Itu hitung-hitungannya gitu. Nah, selesai. Kemudian tradisi, animisme dan dinamisme itu juga hambatan. Kemudian aliran yang menyimpang, ada nggak aliran yang menyimpang? Banyak. Sampai sekarang masih ada apa namanya nabi baru gitu. Itu kan jelas gitu. Kemudian jahil atau bodoh, kebodohan itu juga hambatan. Hambatan. Makanya kita harus pinter. Harus pinter. Kenapa harus pinter? Karena Rasulullah itu bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi kebaikan itu kuncinya adalah ilmu. Maka nggak boleh bodoh. Kalau bodoh ya nek simbambien dan ini wong bodoh jadi pangane wong pinter. Tapi kalau kita pinter jangan mangan wong bodoh. Ya beda, orang beriman itu enggak begitu konsepnya. Kemudian infiltrasi ideologi, ada nggak diinfiltrasi? Muhammadiyah neng manhajnya bukan Muhammadiyah, ada nggak? Banyak.
Kata Muhammadiyah nih kudu wong Muhammadiyah ya enak. Jadi tinggal bagaimana kepentingannya. Maka ini jangan sampai seperti itu. Kalau Muhammadiyah diisi oleh orang-orang yang aman, insya Allah Muhammadiyahnya bagus. Dan insya Allah negara ini aman. Karena Muhammadiyah ini nggak ada yang menyimpang satupun. Muhammadiyah ini mendukung sepenuhnya program pemerintah. Mendukung sepenuhnya untuk kemakmuran negara ini. Oke. Dan ini sudah biasa, perintahnya adalah seperti ini supaya kita untuk menyeru kepada kebaikan. Dan kemudian mencegah yang munkar dan sebagainya. Baik, kita ambil ini saja untuk memotivasi. Kata bijak dari para tokoh. Ini saya berdiri boleh ya? Baik, mohon maaf. Kata bijak dari para tokoh. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Ini kadang kita mendengar sering di otak-atik. Nah, sekarang itu boleh saja. Jangan harus seperti itu. Boleh saja kita mencari hidup di Muhammadiyah. Wong kenyataannya seperti itu dan lain sebagainya. Tidak salah. Tetapi kata-kata ini bagus. Artinya apa? Motivasi kita di Muhammadiyah itu jangan motivasi ingin hidup. Suatu contoh, kita ingin menjadi Muhammadiyah karena kita ingin melamar pekerjaan di Muhammadiyah. Rame-rame kemudian membuat nomor baku Muhammadiyah. Engko ora ketompo, ora tahu aktif gitu. Padahal ketika mau mencari NBM itu dijanji oleh ketua PCM-nya. Gimana ini sanggup Mbak ini? Solid di Muhammadiyah. Siap. Gimana Mbak ini kalau nanti aktif di Aisyah? Oh, siap. Tapi begitu tidak diterima, mbuh wong yang di. Ini artinya sindiran ini atau nasihat ini tetap berlaku. Janganlah kamu itu mencari kehidupan di Muhammadiyah. Kalau hanya motivasinya itu sudah jangan. Maka bagaimana kita menghidupi Muhammadiyah? Kita bergabung di Muhammadiyah ingin untuk ikut andil di dalam memakmurkan negeri ini. Tolong di next. Baik. Kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama Pak, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, orang itu rame-rame menduakan Muhammadiyah. Akhirnya apa? Meninggalkan Muhammadiyah atau semakin cinta Muhammadiyah? Kebanyakan adalah meninggalkan Muhammadiyah. Secara eksodus kemudian keluar dari Muhammadiyah. Merasa ada rumah baru yang luar biasa. Maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau gitu. Ini nggak boleh. Kalau kita sudah di Muhammadiyah, di Muhammadiyah. Nggak usah ikut-ikutan di organisasi lain yang sepadan maksudnya. Wah, saya pengurus Muhammadiyah boleh nggak menjadi pengurus AT? Katanya nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Tapi satu lembaga dakwah yaitu di Muhammadiyah. Kita serius di situ. Insya Allah lebih bermanfaat daripada kita macam-macam itu. Kemudian yang kedua, tidak dendam, tidak marah dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Agaknya ini sudah masuk. Kita itu dikritik, kemudian dicela, itu ya diem aja ya. Nggak marah-marah itu. Ini sudah baik menurut saya. Tetapi ya cuma melempem-melempem banget. Tapi insya Allah ya, kita itu lebih santun gitu, lebih santun. Ya wes mentok ya. Tetap kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga, tidak sombong dan tidak besar hati jika menerima pujian.
Padahal kita itu sudah sholat. Gitu? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Segala puji itu adalah hanya milik Allah. Tapi orang dipuji itu senang nggak? Secara naluriah senang orang itu. Walaupun itu bukan pakaian kita, pakaian Allah itu. Tetapi orang itu senang. Nah, ketika dipuji itu jangan berbesar hati. Ya sudah biasalah, kalem aja. Kita bersyukur saja bahwa Allah itu kemudian menyematkan kita, memberikan anugerah kepada kita. Yang 4, tidak jubrio, ujub, kikir, dan ria. Ujub itu apa? Ujub itu menampakkan kebagusannya, sombong lah gitu. Kemudian kikir apa? Kikir pelit gitu. Dan ria, yang ria itu yang menampakkan amaliyahnya. Kemudian kita tidak bolehlah kikir. Orang Muhammadiyah nggak boleh pelit-pelit. Bagaimana mau tidak pelit? Kok nggak ada ya? Besok lain waktu akan kita sampaikan bagaimana kita itu mandiri. Mudah-mudahan tetap ada waktu nanti. Kemudian mengorbankan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Kalau di Muhammadiyah itu ya kancane umbuan ya umbuan gitu. Kalau di Gedang Sari itu nggak ada. Tiap pertemuan nggak umbuan itu nggak ada. Jadi wis kadang kepiye wis mangkat wis mikir wis ngopo tapi tetap keluar uang gitu. Saya bilang gini, "Lah kamu inginnya apa?" "Bu yo sing umbuan ki kayak leren wae." "Berarti kamu ingin mundur," saya bilang. "Kamu itu sudah hebat. Sudah mau umbuan itu. Jangan berhenti. Malah kalau perlu ditingkatkan. Masa tadinya umbuan kemudian tidak umbuan itu berarti kemunduran. Yang tadinya memberi kok kemudian tidak memberi itu kemunduran. Emangnya kalau kamu memberi itu menjadi miskin, kemudian kamu pelit, itu terus kemudian kamu menjadi kaya. Ya ora sih, ya wes. Nah ora ya wes aja pertemuan ya umbuan semampu kita. Maka di sana itu sekarang ada 2 pertasop insya Allah. Nah, mohon dukungannya ya. Pertasop itu milik PCM Pak. Kalau yang lain milik dewan, milik orang-orang kaya. Alhamdulillah PCM itu punya 2 pertasop. Itu hasil umbuan Pak. Kemudian punya apa lagi? Percetakan. Punya bengkel. Sebentar lagi punya klinik. Punya 2 pondok. Orangnya itu saja. Maka hebatnya Muhammadiyah itu 5 orang. Berkumpul itu kemudian jadi sesuatu. Jangan 5 orang, 1 orang saja jadi TPA yang luar biasa. Itu 1 orang. Itu hebatnya. Kekuatan semangat itu jangan diremehkan. Kalau kita sudah tidak punya semangat berarti tidak punya apa-apa. Kemudian bersungguh hati terhadap pendirian. Jadi nek sudah punya pendirian itu ya aja miyur. Namanya istiqomah. Next. Ini sudah terkenal ini kalau kokam udah nggak asing lagi kata-kata ini. Memang luar biasa. Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah itu karena tidak ada imbalan yang berupa materi sesungguhnya. Kalau pejuang loh Pak. Kecuali yang saya sampaikan lagi, pengen jadi guru ada kepengen gajinya, ya banyak itu. Tapi itu tidak bermanfaat bagi Muhammadiyah sesungguhnya. Nah, aku harus tak ganti ngono wae. Kalau tidak bermanfaat diganti yang bermanfaat. Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah. Bila ragu dan bimbang lebih baik pulang. Oh, nanti terseleksi alam Bapak. Jadi awal muscap itu, wah akeh tenan. Tapi begitu ada action semeradali siji loro telu. Engko tetekane sing nyambut dia wong 5 kuwi. Ngantek matek ya 5 kuwi. Ngantek muscap meneh ya wong 5 kuwi. Engko muscapne teko meneh rame-rame gitu. Karena terseleksi. Ya ora entuk apa-apa tenan kok.
Tapi nek wis datuk ning Muhammadiyah tenan. Nek ora metu jagungan ro kancane membahas tentang bagaimana mau membuat program bagus untuk masyarakat, gatel Pak. Mungkin gering. Nanti tanyakan saja ketua PCMD itu. Kalau tidak keluar untuk musyawarah gering Pak. Gering. Maka kita tidak boleh gering. Metu punya mikir kesejahteraan masyarakat. Insya Allah sehat. Nah, mati ya mudah-mudahan mati gue entuk ijol yang terbaik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Next. Wah, ini sing ngeri iki. Kalau hidup sekedar hidup. Lah babi hutan juga hidup. Iki jan aku maca sik dhewe iki mak sengkring ngono ya. Lha gur kepiye nek awake dhewe iki urip kok ora bermanfaat ngono. Urip kok gur dienggo awake dhewe iki. Lah terus apa bedane karo sing disebut iki? Kek gur padha iki terus kepripun iki? Kemudian yang kedua, kalau bekerja sekedar bekerja, keras juga bekerja. Nek gur alasan wong urip piye nyambut gawe. Kata Buya Hamka, keras juga bekerja. Ini untuk memotivasi. Next. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Kira iya gur kowe kira iya gur matek kowe seraning paedahe kowe urip karo ora iki kek ngopo kowe iki. Cara bahasanya awake dhewe gitu. Gitu. Sampai segitunya. Pentingnya untuk kebaikan. Next. Nah, ini oleh tokoh Nahdlatul Ulama. Pertahankanlah agama Islam. Berusahalah sekuat tenaga memerangi orang yang menghina Al-Quran. Menghina sifat Allah. Dan tunjukkanlah kebenaran kepada para pengikut kebatilan itu. Dan penganut akidah sesat. Ketahuilah. Usaha keras memerangi pemikiran-pemikiran tersebut adalah wajib. Ini tokoh Nahdlatul Ulama. Itu. Tapi sekarang gimana? Repot. Next. Ada yang kenal ini? Oh ya. Buya Syafi'i Ma'arif. Bukan generasi muda kalau hanya mengekor dan berlindung di bawah payung kebesaran pendahulunya. Bapakku biyen ya. Lekku ki. Aja nyepelek. Bapakku biyen, lekku, mbok dekku misalnya. Wong jos. Lah aku terus kowe ngopo? Ya ora apa-apa. Nah, kalau itu menurut Syafi'i Ma'arif bukan generasi muda. Next. Nah, tokoh Nahdlatul Ulama juga. Kalau yang baik-baik kita ambil. Berdoa dan bekerja keras itu memang perintah Allah. Dan Allah akan memberi anugerah. Tetapi bukan berarti doa dan kerja keras kita itu dapat memaksa Allah. Ya terserah Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh putus asa setelah kita kerja keras kemudian berdoa. Waduh, ya Allah kenapa ini saya tidak diberikan kesuksesan? Pasti ada yang salah. Atau mungkin Allah ingin menguji kesabarannya seperti apa. Atau mungkin nanti akan menangguhkan lebih besar lagi yang diberikan. Tuh. Next. Nah, siapa ini? Ada yang kenal? Jujur saya mengidolakan. Kalau yang lain tidak mengidolakan, tidak harus sama loh ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan. Yakinlah yang murni itu tidak akan mati. Kalau murni itu sebenarnya akan sepanjang hayat. Akan terus berkibar. Next. Siapa ini? Coba. Ini motivasi juga. Ketika kamu lelah dan kecewa.
ngundang pemuda kaya itu teko gur wong telu misal. Kita lelah, capek lho. Ngundangi ora tau mangkat, alasan wae wis. Lelah kita. Dan kecewa. Kecewa nggak kalau mengundang tidak sesuai harapan? Kecewa. Bahkan besok aku tak malu ora mangkat. Generasi kok guru biah-biah. Ngundang orang mangkat yo aja terus kemudian malah lelah. Digali, apa tuh sebabnya kalau saya ngundang nggak datang ini? Jangan-jangan ada penyebab. Gitu kok malah terus ayo wes wah aku. Bukan pemuda kalau itu. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Oh. Diuji kita. Sungguh-sungguh enggak ini? Nek kon ngundang gampang. Urang mesti kuwi sungguh-sungguh loh. Jangan-jangan hasilnya itu ya memang karena sudah baik semuanya. Gitu. Tapi nek awake dhewe kecewa, capek, lelah kok ngene, berarti kita belajar untuk bersungguh-sungguh lagi. Apa sebabnya? Di analisa apa tadi SWOT. Jangan-jangan ada yang salah cara kita. Jangan-jangan kita tidak pernah silaturahim. Jangan-jangan kita hanya slogan saja, tetapi tidak mau lebih serius. Next. Nah, ini mungkin terakhir. Orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka. Tur ora mutungan. Orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka. Tur ora mutungan. Sidik-sidik mutung. Sidik-sidik mutung. Tipa itu titik mutung. Kalau memang yang maha itu bukan Allah, ya nggak usah mutung. Wong orang yang maha itu juga belum tentu kalau di depan nanti juga bisa. Enjoy saja. Jangan takut salah. Karena hanya orang yang tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, itulah orang yang tidak salah. Lah orang ngopo-ngopo harus salah kepiye? Entek-entekane semua orang salah, semua orang ngopo-ngopo ya. Jadi kalau kita itu sudah bismillah, niat kita baik dan ada rujukan yang baik, kemudian kita itu tidak berhasil atau salah, ya belajar. Wajar itu. Oh, ini sama ya. Orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka. Atau orang sama. Gawe kaos nih. Iya. Karena ini memang kaosnya Muhammadiyah ini memang. Jogja itu. Ya, enggak apa-apa. Kita itu mengkampanyekan Muhammadiyah loh. So awake dhewe malu loh pakai baju kebesaran Muhammadiyah gitu. Perindang-perinding harus nganggo baju kamu ke piye, diarani piye. Lah diarani apik kok. Sampean ki ning canggonku kono kene ora mesti. Luar biasa. Kayaknya terakhir next. Habis ya? Berarti selesai. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak, saya sampaikan teman-teman sekalian. Siji, tadi apa? Komitmen. Dua, nek jadi pemimpin ki aja ledah, sing tenanan. Bekerja maksimal. Kemudian melakukan controlling dan motivasi. Controlling ditanyakan. Kontrol. Bekerja enggak? Rodanya berjalan enggak? Jangan-jangan yang berjalan itu hanya angan-angan ketuanya. Tapi yang lain enggak nyambung. Kemudian yang kedua memotivasi. Karena orang itu akan muncul motivasinya ketika kadang ada dikaroh. Ngaten nggih? Semoga ada manfaat. Bila ada khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian isi kajian pada kesempatan malam ini. Untuk selanjutnya, acara yang selanjutnya adalah
tanya jawab. Monggo bagi jamaah sekalian, teman yang mau bertanya sesuatu, silakan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang yang namanya kita termasuk dari kader Muhammadiyah, memang apa yang dan kata-kata tak teko, sumpah itu korape. Tapi ketika sudah disumpah sampai mau selesai enggak gimana? Apakah itu termasuk pengkhianatan sumpah atau itu pengkhianatan dalam berhasilnya memahami daripada Muhammadiyah, kader Muhammadiyah itu sendiri? Padahal tidak pangkat oleh satu ya. Ini paham lebih pak, pangkatnya juga enak dan juga dari betul jadi awam, tapi sampai selesai dipilih kembali lagi, yus seperti itulah. Memahami ini sih salah, mohon petunjuknya. Dan semuanya kita harus motivasi yang lengkap jadi semangat menaiki. Waalaikumsalam. Langsung. Iya. Jadi itu sebenarnya tunggalnya akeh. Tunggalnya akeh. Memang nanti akan terseleksi oleh alam gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan. Terus kemudian bagaimana ya tadi? Tracknya dikarohi. Kuncinya dikarohi. Kadang kita ini kan Pak. Kalau sudah menjadi ini maaf bukan Mas Gulit ya. Kalau sudah menjadi ketua itu rumangsane bos kabeh iki gur kari ngelaporke gitu. Kita itu menerima hal tinggal tanda tangan. Justru kita ini menjadi pengarep itu, menjadi pemimpin itu. Pandai-pandailah. Makanya ini ada seni memimpin. Bagaimana nguwong ke wong gitu. Bagaimana ngarohke, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana memberikan advis pelayanan. Ini kita diuji. Dan ini sebagai pembelajaran. Maka nanti siapapun yang menjadi pemimpin kudu wani greteh, kudu wani silaturahim, kudu memberikan motivasi. Kadang kita ini kalau ada yang menonjol kemudian baru kita akui, tetapi yang tidak menonjol kemudian kita rasani gitu ya. Udah orang tahu mangkat. Tetapi tidak pernah kita satroni, tidak pernah kita datangi gitu. Ya jangan. Kita dolim juga karena tidak mau mengingatkan kepada mereka. Mereka itu ada hak untuk diingatkan. Maka dicoba silaturahmi. Dan ini problem di mana-mana ya, Pak dan Dayat. Problem di mana-mana itu hampir sama. Kemudian nanti dikontrol tadi, kemudian dimotivasi silaturahim. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Kalau memang itu track recordnya nggak bagus ya besok ya jangan dipilih. Itu saja. Jadi nggak repot-repot. Jadi Muhammadiyah. Iya. Sudah dua periode sama sekali. Sudah. Oke. Ya. Apa memang sudah karakternya? Itu ya tak tegas oleh jenengan Pak. Orang manfaat ganti. Ya. Sabar ya. Iya. Iya. Ya, ini kalau dalam sejarah ya beliau itu Umar gitu ya. Tapi harus ada yang menjadi Ali, ada yang menjadi Utsman. Ya, untuk dermawannya, kecerdasannya Ali. Kemudian perasaannya itu Abu Bakar gitu ya. Enggak apa-apa, memang harus ada yang greget, ada yang
ngelus-ngelus itu. Gak apa-apa. Ya mari kita upayakan, tapi kita jangan terfokus pada orang itu. Kalau terfokus pada orang itu ya syukur jelas yang mikir gitu. Maka kita wajib untuk silaturahim. Insya Allah kalau orang itu kemudian kita silaturahim, sembeler apapun nanti pasti ada perubahan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mungkin pengalaman seperti itu. Yang lain cukup? Ya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Apakah tidak pernah dipupuk? Jadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita itu sebenarnya sindiran. Bahwa kebiasaan orang itu menganggap orang di luar sana itu jauh lebih menarik. Orang di luar sana itu jauh lebih berhasil. Maka kebiasaan kita itu, wah kono apik, kok nggonku kaya ngene. Padahal kita ini dianggap oleh orang lain sebenarnya lebih hijau juga. Nah ini kemudian gimana realnya ya? Itulah apa namanya? Kayak semacam ya tabiat manusia itu pada umumnya seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya, apakah rumput kita itu tidak pernah dipupuk? Coba jenengan lihat saja. Ketika Anda jerih payah dari awal hingga akhir, belum akhir ya, sampai sekarang itu. Kemudian membina sebuah TPA yang luar biasa itu bagi orang lain saya saja iri loh. Tapi mungkin perasaan jenengan kok gini-gini orang maju gitu. Ada perasaan gitu nggak? Oh nggak ada. Oh ya bagus. Tapi kalau ada perasaan kok ngene-ngene wae gitu. Kok yang sana kok lebih maju misalnya. Nah, kalau semacam itu ya sama. Kita itu melihat orang lain itu seolah-olah itu lebih berhasil, kemudian lebih menarik. Padahal kita sama. Rumput kita sebenarnya kita pupuk. Tapi kadang mungkin dianggap pupuk kita itu belum pas. Kemudian perlu ada apa namanya? Yeah. Sebenarnya ini apa ya? Yang saya sampaikan ini bagian daripada kalau nanti berikutnya adalah itu orang kalau berapa kita amati pemeliharaan orientasinya perlu dibangun agar kalau misalnya nanti jalan karena kita bisa dari Muhammad dan bisa tapi ini sehingga orang-orang yang Muhammad itu karena saya pernah betul-betul tahu jadi punya dua kartu dan juga secara aktif juga tapi itu mencari nafkahnya di mana lagi saya betul-betul nah semacam ini sebenarnya kita
sehingga memang ada tambah kurus malah. Jadi Muhammadiyah malah kurus, oke, Muhammadiyah malah kurus. Baik. Jadi itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Dan itu realistis. Realita yang ada memang seperti itu. Makanya pesan yang pertama kali jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu maksudnya seperti itu. Apalagi ini yang tidak mau bermuhammadiyah, tapi mau kepengen murni mencari hidup di Muhammadiyah itu banyak. Maka bagaimana kita menyiapkan teman-teman kita, kader-kader kita, dan kita sendiri juga yang ngopeni. Memang kalau kita tidak, kita siapa yang mau ngopeni? Karena Muhammadiyah ini sudah besar, jadi gerakannya memang agak lambat. Karena gajah ki melaku dibanding dengan kambing lah itu kan mesti lincah kambing. Tetapi ini bukan kok kemudian pembenaran, tapi ya ayo kita bergerak bersama. Ngaji ya ngaji ideologi Muhammadiyah bukan ideologi yang lain. Nah, supaya apa kita ini betul-betul. Nah begini terakhir. Jadi kadang kita ini di Muhammadiyah ini punya program yang bagus, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh warga Muhammadiyah. Itu banyak. Mestinya ini, kalau teman-teman di MTA dan lain-lain itu, begitu pimpinan pusatnya itu A, itu kemudian dari bawah itu ya A semua. Nah, karena kita itu kan ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Itu. Ya, apa aja introspeksi lah. Iki kepiye ngene iki. Nah, maka tadi ada solusi kita kumpulkan, kita openi. Rumput-rumput itu kita pupuk. Rumput-rumput itu kita jaga. Supaya apa? Supaya tetap hijau di mata kita dan di mata orang lain. Insya Allah seperti itu. Di diskusi ini panjang, tapi bagaimana kita action itulah yang paling penting. Insya Allah komitmen ya. Oke, terima kasih. Untuk jamaah dan yang sudah sedia. Langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain untuk lain yang pertama nanti infak menyusul, kemudian lain yang kedua yaitu untuk besok acara selanjutnya tanggal 9 Maret Insya Allah jadwalnya di Masjid Al-Kautsar di Jeporan dengan materi itu tentang akhlak dan pematerinya yaitu Bapak Dr. Andes. Untuk selanjutnya kita lanjutkan acara penutup. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.